Shalom saudara, beta midras kita hari ini terambil dari Keluaran 38 ayat yang ke-21 sampai dengan 31. Tetapi saya akan membaca 2 ayat saja dari ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Oholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dan dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah dari Allah untuk Allah. Apakah artinya, saudara? Saudara, setelah pembangunan kemah suci dan pembuatan semua perabotannya selesai dilakukan, maka diadakanlah perhitungan berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk bangun kemah suci. Kayak hari ini, saudara ya, ketika kita bangun gereja, kita hitung berapa biayanya. Tapi ini yang terjadi memang di akhir, saudara. Setelah selesai pembangunan kemah suci baru dihitung. Dan saudara, kalau dihitung berdasarkan ukuran sekarang, maka biaya pembangunan kemah suci pada waktu itu yang dikeluarkan adalah setara dengan 1 ton emas. Wow, saudara. 1 ton emas, 4 ton perak, dan 3 ton tembaga. Saudara, jumlah ini tentunya sangat fantastis untuk ukuran waktu itu. Bayangin saudara, 1 ton emas untuk bangun kemah suci. Apalagi saudara, ini baru bangun kemah suci yang portable. Belum bangun bait suci yang sudah permanen. Tapi sudah menghabiskan 1 ton emas. Namun saudara, bukan jumlahnya yang relevan untuk diperhatikan. Tetapi yang mau saya soroti bersama kita hari ini adalah rekapitulasi laporan pembangunan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dan lewat ini saudara, paling tidak melaporkan atau mengajarkan kepada kita 2 hal. Yang pertama saudara, Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas semua dana yang sudah dipersembahkan untuk pembangunan kemah suci. Saudara, persembahan umat berasal dari Tuhan juga. Maka tidak boleh dipakai sembarangan, apalagi disalahgunakan. Karena itu saudara, uang Tuhan harus tetap dilaporkan dengan transparan, dengan jelas, dan dengan lugas. Ini yang pertama saudara. Uang Tuhan harus dilaporkan dengan jelas. Yang kedua saudara, ada persembahan sukarela, yaitu emas dan tembaga. Dan ada persembahan khusus, yaitu perak. Seluruh umat Tuhan pada masa itu yang berusia di atas 20 tahun wajib memberikan setengah shikal perak per orang sebagai persembahan khusus. Nah saudara, persembahan sukarela merupakan ucapan syukur umat atas kebaikan Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir dan menjadikan mereka sebagai umatnya. Sedangkan persembahan khusus saudara, ini menunjukkan dan menyatakan ketundukan mereka kepada Allah sebagai Raja dan juga ucapan syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah yang Allah perhatikan bukan besar kecilnya pemberian. Bukan itu yang Allah lihat atau itu yang berkenan. Melainkan saudara, betapa besar atau berapa besar hati kita tak kala kita terlibat dalam berbagai pelayanan yang menuntut persembahan. Saudara, ini yang Tuhan lihat, bukan jumlahnya, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita, orang yang membawanya. Orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan pasti tidak akan memikirkan untung atau rugi ketika membawa korban persembahan untuk pekerjaan pelayanan. Saudara, gak akan memikirkan, oh saya membawa persembahan gini saya akan rugi. Gak akan dipikirkan saudara. Karena dia tahu bahwa itu berasal daripada Allah. Sebaliknya saudara, seperti firman Tuhan katakan dalam Keluaran 36 ayat 5, dikatakan bahwa rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan. Wow saudara, umat membawa persembahan lebih banyak dari yang dibutuhkan.
Padahal saudara, waktu itu kalau ditanya, mereka butuh duit? Enggak butuh. Mereka butuh harta? Enggak butuh. Kenapa? Loh, mereka masih dalam perjalanan kok, saudara. Mereka belum sampai di tanah perjanjian. Mereka enggak tahu nanti di tanah perjanjian kayak apa. Pasti saudara ada pemikiran untuk apa? Menyimpan harta benda supaya di tanah perjanjian bisa survive sebagai bekal hidup atau sebagai jaminan, saudara. Tapi saudara, sekali lagi, orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, dia tidak akan pernah memikirkan untung dan rugi. Karena apa? Karena bagi mereka, iman itu lebih besar daripada soal simpoa. Sehingga saudara, di dalam ayat selanjutnya dikatakan dalam Keluaran 36 ayat 7, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, yaitu pembangunan kemah suci. Bahkan berlebih. Saudara, luar biasa ya. Mau bangun kemah suci, tapi jumlahnya apa? Berlebih. Karena apa? Umat tahu mereka sudah dapatkan anugerah, sehingga mereka dengan kerelaan hati membawa korban persembahan kepada Allah. Saudara, Allah yang memelihara gerejanya dan pekerjaan pelayanannya pasti tidak akan pernah berkurangan. Asalkan saudara, saya dan Bapak Ibu saudara memahami bahwa apa yang kita punya berasal dari Dia. Dan kita kembalikan untuk pekerjaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, bawalah persembahan. Bukan karena jumlah, bukan karena banyak, bukan karena sedikit. Tapi oleh karena saudara sudah menyadari, kita sudah dapat anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa orang yang sudah mendapatkan anugerah, dia tidak akan pernah menghitung untung atau rugi ketika membawa korban persembahan kepadamu. Demikian juga Tuhan, ajarlah kami ya Bapa, supaya ketika kami membawa korban persembahan itu adalah yang terbaik. Bukan karena jumlah, bukan karena banyak, bukan karena sedikit, tetapi oleh karena anugerah daripada Allah. Mampukan kami supaya makin hidup menyenangkan akan hati-Mu. Demikian juga hamba-Mu terus berdoa ya Bapa, untuk sore hari nanti, di mana di GKT Hosana akan diadakan penapisan pendeta. Ada 5 hamba Tuhan yang telah Tuhan percayakan sebagai seorang pendeta. Tuhan tolong mereka, baik itu penginjil Andri, penginjil Sarah, penginjil Danang, penginjil Foni, dan penginjil Duida, supaya mereka pun makin melayani Engkau sesuai dengan hati Tuhan dan keinginan Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh panitia, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi hari ini, Tuhan jagai supaya proses daripada penabisan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan berjalan dengan aman. Kami semua Bapa, seluruh jemaat GKT Banyuwangi, tolong jagai kami, supaya kami terus menjaga diri dengan protokol kesehatan, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk sesama kami. Dan kiranya segera pulihkan Banyuwangi, pulihkan Indonesia, pulihkan negara kami ini yang tercinta Bapa dari pandemi ini, dan makin hari kami bisa kembali makin hidup dengan normal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.